Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Hamdan naimin ni'matid dunia wal akhirah wa ni'matil hurriyah wa ni'mati jami'i haflah al mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul adzim. Hormaten syukuring pangresa pangatur waktu pangjajab acara yang mana beliau telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya berbicara di ini tempat. Tanpa adanya pengaturan beliau, mungkin ini acara babaliut. Yang terhormat para ulama, para juama, para alim ulama, para asatidah, warga pasar ini yang suka maju, suka maju. Oh iya. Yang terhormat, tadi kedengaran katanya ada Ibu Lurah. Terhormat, semoga beliau menjadi seorang lurah yang merdeka ya Bu ya. Lurah yang merdeka, karena banyak lurah yang tidak merdeka. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, semua yang sama-sama hadir di ini tempat, semoga hati, pikiran, dan juga segala sesuatunya betul-betul ada dalam kemerdekaan. Amin. Naon hartosna merdeka teh Bu? Bebas. Bu. Hartosna merdeka naon? Hartosna huriyah naon atuh? Hari huriyah teh cenapa merdeka? Hari merdeka teh naon? Nya eta we merdeka cenah kitu nya. Ketika kita bisa duduk di ini tempat, meskipun dalam keadaan cuaca yang begitu dingin, kita menghadiri acara kemerdekaan dengan acara pengajian. Tapi mungkin 30% yang hadir pengajian ini dibanding hadir pawai 100%. Kalau pawai, kalau pengajian mah cukup 30% aja lah. Berarti yang hadir di sini semuanya ahli surganya Allah, dan sudah merdeka hatinya, sudah merdeka pikirannya, sudah merdeka dalam kehidupannya. Oleh karena itu, seyogianya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil
alamin. Kita bisa hadir di tempat untuk menghadiri acara pengajian dalam memperingati kemerdekaan yang keberapa? 80. 80. Aya nu ngarasan teh merdeka gitunya. Cenah abi macan merdeka. Rajeun ini ke pengajian di macan boga beas kerisukan. Rajeun ini ke pengajian hanya ka cenah salaki ngagantawang. Lah mending keneh sare tiris. Eta. Itu yang pertama, kita harus menjadi seseorang yang selalu bersyukur. Karena walaupun bagaimana di masa sekarang ini untuk merdeka yang sesungguhnya merdeka itu termasuk sulit. Tapi alhamdulillah untuk warga Pasar ini yang semuanya merdeka. Semuanya merdeka, diakui ataupun tidak. Selanjutnya sholawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan untuk junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada kita semua. Semoga kita juga menjadi seseorang yang selalu mutaba'ah, yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil kiamah dari beliau. Berbicara tentang merdeka, sudah 80 tahun kita merdeka. Alhamdulillah, kalau ketua kami di bahaya kuring ini, mohon maaf. Ada kata merdeka. Sekarang mah terbebas dari segala sesuatu yang namanya kemiskinan, yang namanya lamun di pasar teh mah kesepian, sepi jualan, sepi segalana gitu ya. Yang namanya di pasar mah pokoknya mah semuanya betul-betul merdeka, terbebas dari segala bentuk yang namanya tidak merdeka. Bu, merdeka timurang kalihna bu. Bu, merdeka timurang kalihna nu kadu murang kali. Yakin merdeka? Henteu aya murang kali anu asup kana geng-gengan atawa lamun rek sare ya ku budak teh kumaha nya kitu nya. Soleh teu bangor iya kumaha merdeka teh baru kitu. Teu merdekanya. Bu, merdeka ti caroge bu. Merdeka ti caroge teu. Lamun caroge ayeuna masih anak upamana sadinten 1 juta merdeka teu? Merdeka. Lamun merena 100 rupiah merdeka teu? Lah aing mah cenah sapoe resiko ngukur 1000. Berarti can merdeka eta teh. Kadang-kadang masih kena ngutruk lah bapana cenah geuning usaha teh nya kieu-kieu teuing cenah geus merdeka, tapi ternyata kemerdekaan kita masih jauh. Bapak usaha setiap hari cuman dapat uang segini, kumaha keur naon? Can merdeka. Ayeuna bapak terus merdeka teh ibu Pak? Yakin merdeka? Wah, borora kadang-kadang pacik atuh cenah pangusahakeun ieu abi teh pira cenah hayang ramat anu 3 gram we. Bapana kalakah ngambek. Borora keur meuli 3 gram, meuli 3 kilo beas Yesus. Makanya kita berkata merdeka, seolah kita betul-betul merdeka. Sebetulnya merdeka yang paling utama adalah adanya rasa qanaah. Naon qanaah teh Bu? Qanaah. Nah eta we cenah qanaah nya. Merasa cukup atas pemberian dari Allah. Kalau kita masih berketergantungan, kadang-kadang kita masih berketergantungan.
Katanya kita sudah merdeka, tapi tiba-tiba kita masih berketergantungan. Suami kita memberikannya tidak cukup, memberikannya sedikit. Lah, kan ukur sakit, can merdeka. Caroke orang misalkan dipentak ku janten istrina, bapak-bapak dipentak ku janten istrina, teu pira pada apa minta anu sapira gitu nya. Nu tadi teh misalkan hayang anu eta bapana da, aing teh usah teh sia teh cenah. Kitu nya. Bororah merdeka. Naon sababna? Sabab dalam hatinya, dalam dirinya, dalam pikirannya tidak dia menyatakan bahwa segala sesuatunya adalah ketentuan Allah. Al insanu bitabkir Allah bitabkir. Manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Tapi ari hayang merdeka kakurangan saeutik oge geus ngara sulah. Kena ya mau orang ngajinya punya. Mau ngabodor, bodoh teu bisa ngabodor. Nangap jojon, apa ngabodor. Kenapa kita meski kekurangan? Kenapa kita mesti kesepian? Kenapa kita mesti jauh dari rahmat Allah? Karena kita belum memerdekakan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, itu merdeka secara hakiki. Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, kalau kita sudah merasa bahwa segala ketentuan adanya di Allah, hak rububiyah itu miliknya Allah, apapun ketentuannya kita terima, maka itu sudah merdeka secara hakiki. Bulurah punya warga kadang-kadang bulurah masuk jadi carang karunta ayah itu ayah iya teh kabuluran deui bulurah deui cek bulurah teh iraha cenah aku teh merdeka cenah bon iraha abi teh merdeka iraha abi teh terbebas masih kene kieu wae rajin ayah bantuan beasna kabagi ngan aya teu kabagi saurang kapalurah di kabulurah deui gitunya. Makanya negara kita ketika negara kita merdeka di dalam yang namanya proklamasi ada semuanya berkah dari Allah. Ketika ada berkah dari Allah, maka yang harus kita ingat adalah Allah. Ini merdeka betul-betul atas segala sesuatunya itu betul-betul rahmat Allah, anugerah Allah. Tapi kita tidak ingat bahwa merdeka itu adalah anugerah Allah, bahwa merdeka itu hasil daripada pahlawan. Betul, bahwa merdeka itu hasil daripada perjuangan mereka sampai yang namanya air mata, darah, pikiran, nyawa sekalipun mereka tumpahkan demi merdekanya Indonesia. Tapi saya lupa kepada yang namanya angka 17. Kadang-kadang kita lupa dengan angka 17. Kenapa? Padahal ini merdeka dari Allah. 17 Agustusnya kita ingat terus bahwa itu hari kemerdekaan. Tapi setiap hari yang 17 rakaat kadang-kadang kita tinggalkan. Berarti kita tidak merdeka kalau masih meninggalkan yang 17 rakaat. Nah, itu merdeka secara hakiki deh. Nah, cenah gini ngaji itu seperti itu. Harus yang namanya ngaji, bukan ngabodor, bukan misalkan wios saya bodoran seetik gimana. Tapi yang namanya ngaji kita harus ingat merdeka yang paling utama tanggal 17, berarti kita harus betul-betul ingat kepada yang 17 rakaat. Perbaiki yang 17 rakaatmu, maka akan baik kehidupanmu. Kalau seandainya aku bertanya, sudahkah kita baldatun thayyibatun warabun gopur? Sudah dirasakan enggak? Mungkin kalau ketua kami sudah merasakan, alhamdulillah boga jongkok,
Alhamdulillah aya nu balanya. Alhamdulillah ungap we nyepeng artos. Trojol teh hiji jalmi. Abi mah jongko teh gaduh. Nu balanya tara aya, artos tara gaduh. Di bumi ngan kurang, cok koreh-koreh cok we wungkul ceuk paribasana. Tuh. Kadang-kadang kita berpikirnya bahwa kita sudah merdeka, tapi wah negara kita belum merdeka. Negara kita belum merdeka. Sebetulnya negara kita yang sudah merdeka, kita katakan belum merdeka dari dirinya sendiri yang tidak merdeka. Dari dirinya kita sendiri yang merasa tidak merdeka. Padahal merdeka itu betul-betul yang pertama adalah dekat dengan Allah, taqarruban ilallah, menerima apapun keputusan Allah. Itu ngaji ya, kurang ngaji we bukannya kan bae na panggung ge. Sing geuning biasana masuk nangtung aya mah dieu ngarina. Sami sering ibu-ibu caliknya, Bu. Nah, yang hunyar. Nah, abi mangalonyor. Lanjut. Kalau kita artikan merdeka, ada juga yang artinya yang betul-betul terbebas. Kita lihat dulu, Bu, pernah areueut kalapa muda ente, Bu? Pernah ente, Bu? Pak? Abi bade tumaros ka ibu-ibu. Pernah melak kalapa ente, Bu? Pernah melak kalapa ente? Pernah ngarasaan kalapa? Sering. Kalau kita mengartikan merdeka, bagaimana para pahlawan kita dahulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka betul-betul di dalam perjuangannya nyawa sekalipun mereka serahkan. Dan mereka betul-betul memperjuangkan supaya Indonesia merdeka. Sekarang kita sudah merdeka. Itu pemberian, bukan pemberian. Itu dari perjuangan-perjuangan mereka. Kita tinggal hanya menikmatinya, tapi sayang jarang mensyukurinya. Tadi aja ketika ada pengajian di Pasai di sana, lah Ustaz gak ada merdeka, aku mah hanya menikmati saja merdeka teh, gak bisa mensyukuri. Naon cara menikmati merdeka? Abi kamari naik kana tangkal jame nepikeun ka tak saremplak cek paribasana ngan kur menang kaos oblong. Can merdeka Abi macam nah make kitu. Abi teh panghandapna nopang mereka semuanya. Aya nu meunang nu di luhur. Ari Abi nu panghandapna kur menang kaos teu merdeka. Ternyata mereka para pahlawan, mereka tidak mengenyam, mungkin sebagian tidak mengenyam hasil dari perjuangan mereka. Kita yang menikmatinya tapi jarang mensyukurinya. Kadang menikmatinya dengan hura-hura, kadang menikmatinya dengan poya-poya, kadang menikmatinya tidak sampai yang namanya ingat kepada Allah. Inilah merdeka yang betul-betul ingat kepada yang memberikan kemerdekaan. Mustahil di masa dulu mereka berjuang yang hanya bambu runcing melawan yang mustahil. Tapi inna aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dengan kekuatan Allah, dengan kehebatan Allah, akhirnya Indonesia merdeka bukan karena pemberian, tapi karena perjuangan mereka. Makanya kita harus bersyukur. Kalau berbicara syukur ya, syukur bil qalbi, dengan hati. Coba dengan hati kita syukur merdeka dengan gimana? Dengan hati kita bersyukur atas kemerdekaan. Ingatlah mereka para pejuang sepuh kita. Mungkin kita tidak tahu bagaimana perjuangan mereka.
Sebetulnya di sini banyak para pahlawan yang dulu di Gunung Galunggung, yang dulu di mana? Di Tasik juga ada yang namanya Kiai Haji Jinal Mustafa. Tapi kadang-kadang kita jarang mendoakan mereka. Kita mah hanya poya-poya saja. Bersyukurlah dengan hati kita. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas kemerdekaan ini. Kami bisa beribadah dengan bebas. Kami bisa berjuang dengan bebas. Kami bisa berusaha dengan bebas. Karena arti kemerdekaan adalah terbebas. Nah itu. Sekarang suku bilisan. Aku mau tanya, sudah berapa kali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas kemerdekaan? Paling-paling juga cina merdeka isukan merek melu balap karung. Kan bae saya. Tapi jarang untuk alhamdulillah merdekanya. Dulu mah kerjaan merdeka mau aya balap karung, mau aya pawenya, mau aya misalkan jalan santai moal. Makanya bersyukurlah dengan lisan kita, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini yang kadang-kadang sulit. Syukron bil arkan, syukur bil arkan kepada melang. No tadi teh kadang-kadang tahu 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Dur lohor poho da pawe da jalan santai. Nah ini masalahnya. Kadang-kadang kita betul-betul merasa sudah bersyukur, tapi tidak ingat bahwa itu dari Allah. Ingatlah yang paling utama ketika kita merdeka. Ingat yang namanya perintah Allah dan juga jauhi larangan Allah. Itu yang paling utama. Ini mah berbicara tentang merdeka. Itulah merdeka yang kedua ya. Nah sekarang kita ngaji lagi ya, ngaji lagi. Kalau misalkan di sini ada panggung, judulnya memperingati kemerdekaan dengan ngaji alhamdulillah. Pak, kalau seandainya aku tanya, hasil dari siapa saja yang namanya ini merdeka dulu? Hasil dari siapa saja? Kebanyakan para ulama, kebanyakan itu mereka itu para guru-guru di pesantren. Kebanyakan mereka betul-betul yang sangat menjunjung tinggi agama. Dengan bermodalkan Allahu Akbar, mereka berjuang. Makanya aku bersyukur di sini terus terang. Ada panggung ini, ada pengajian. Syukur biaunillah, biridoillah. Insya Allah ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun kemarin ada pengajian Pak? Nggak ada ya Pak ya? Alhamdulillah, mungkin karena Bu Nurah, mungkin karena warganya di masyarakat di pasar ini betul-betul mas sekarang mah iya ya, masa balapan aja mendingan ngaji sekali-kali mah. Nah itu mungkin kita kemarin gak upacara ya Pak ya. Ayo lu jadi aww anak laki ge, lalaki yang jadi aww, aduh mubah tidak memperingati yang namanya kemerdekaan, tidak mensyukuri yang namanya kemerdekaan. Ngadak-ngadak ketua oke dilipen setip ya. Aduh itu nih, itu ya, jangan sampai seperti itu. Terus yang selanjutnya, merdeka itu berbagi.
Aku mau tanya, di pasar ini ada nggak anak yatim? Ada. Banyak? Sudah terbagi mereka di Merdeka ini, Pak? Sudah terbagi mereka di Merdeka ini? Yakin sudah? Yakin. Alhamdulillah. Namun bohong bertanggung jawab. Ya. Jangan sampai mereka yatim, jangan sampai mereka fakir miskin, jangan sampai mereka yang membutuhkan. Kita tidak lihat, kita tidak tolerir, dibiarkan mereka. Jangan sampai kita enak-enak saja, sementara yatim, sementara mereka fakir miskin, kita abaikan. Berarti belum merdeka. Jangan kayak monyet. Mohon maaf ya, mohon maaf. Monyet lamun di pasian cau hiji, Pak, pasti dimakan ya, Pak. Di pasian cau hiji deui pasti dicekal ka kuleungeunna. Di pasian cau hiji deui pasti dihawa di kulang kusukuna. Pokoknya nu ngaran monyet nu penting asal wareg sorangan. Jadi nutara inget karena sodako mah, nutara inget ka fakir miskin mah, eueuh bedana sareng aduh kada teh nyebutkeun abdi mamanganya. Teh nyebutkeun abdi mah. Ngan eueuh bedana sareng. Cobalah di Merdeka ini kita berbagi. Jangan sampai kita tidak berbagi. Ingat mereka-mereka yang dekat dengan kita. Ingat mereka-mereka yang membutuhkan kita. Ingat mereka-mereka yang betul-betul kepingin dalam kehidupannya merdeka. Jangan sampai lupakan mereka. Karena walaupun bagaimana sehebat seseorang seperti yang disebutkan tadi kayak monyet, meskipun banyak, meskipun gimana, tetap itu tidak baik. Orang yang seperti itu. Nah, ngaji deui alhamdulillah tadi tos ka kuping di warga pasar mah murang kali yatimna tos terbagi alhamdulillah. Gak usah gede-gede, komo lamun badan. Ngan meninggalnya sing rada hageung ari aya mah gitu nya. Nah, begitu. Kalau aku mengenal di sini gitu ya, sebetulnya aku sering kesini, sering main, sering pakai topi, sering iya gitu ya. Di pasar ini termasuk kesatuan, juga persatuannya bagus. Kadang suka ada kumpulan ya Pak ya, suka ada yang namanya pemaparan tentang harus bagaimana di warga pasar. Pasar itu paling sulit sebetulnya, tempat berkumpulnya siapapun yang bagaimanapun itu kumpul di pasar. Tapi dengan adanya kesatuan juga persatuan seperti ini, alhamdulillah bisa terwujud yang namanya kebaikan. Mudah-mudahan balik lagi teh ingat tadi cenah kudu kitu merdeka namanya. Ingat kagigireun, ingat katukangan, ulah mak ulah segala rupa dituang atau kita namanya, ulah segala rupa dikumpulkan di gunung-gunung, tapi kudu sing merdeka orang samulayana. Nah itu yang ke selanjutnya, merdeka kita harus betul-betul disyukuri dengan keimanan dan juga ketakwaan. Jangan sampai mentang-mentang sudah merdeka nunang karake marura ayo namanya Pak. Saking ku merdekana marura di ini yang rupa kade ya. Terutama di pasar kade ya. Harga kalapa mah naik apa ya apanya? Tina 2.000 jadi 6.000 di pasar teh. Nah di harga diri tarurun teh marura. Nangkum sakitu nangkarak sakitu aduh naudzubillah himen dali. Makanya istilah kemerdekaan ini betul-betul dengan keimanan, betul-betul dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus betul-betul yakin
bahwa diri kita, pikiran kita, kehidupan kita sudah merdeka, yang harus betul-betul diterima dengan keimanan. Jangan sampai justru malah merdeka, imannya malah menjadi apa? Yang kusuk kurang. Mestinya harus tambah-tambah, bukannya berkurang. Kadang-kadang kita merdeka bukan tambah imannya. Malamnya umpamanya begitu 17 Agustus, mohon maaf, kalau di pasar pada berdoa atau pada pawai obor. Di pasar pada pawai obor atau pada berdoa. Kalau di kampung sana, justru ketika merdeka itu malam 17 Agustus semuanya harus pada keluar rumah, tapi masuk ke masjid. Nah, di pasar juga mestinya kalau merdeka itu coba untuk berdoa bersama, mengenang perjuangan para pahlawan kita, sekaligus untuk kita mensyukuri kemerdekaannya ke depannya. Itu mohon maaf, ini kayaknya sudah menjadi budaya ya, yang namanya hura-hura, yang namanya itu sudah menjadi budaya ya. Pokoknya kalau 17 Agustus itu segala dipasangkeun, duka naon mas, cenah mah memperingati kemerdekaan we. Cobalah mun dipasangkeun teh misalnya cai atau es dipasangkeun, ada yang lewat cabut alhamdulillah. Gimana aja dipasangkeun es-esan cenah ontan. Jadi kurcaraan we mukulnya tidak bisa dinikmati secara lahiriah, kan kur ningali we wungkul. Nah, mungkin sudah jadi budaya. Kadang-kadang para pemimpin daerah sudah tidak bisa berkata apa-apa. Ayo seruan begini-begini. Ternyata yang adanya justru hura-huranya. Harus dengan keimanannya betul-betul. Sekarang betul-betul sudah dekadensi keimanan, dekadensi ketakwaan, sudah merosotnya keimanan, sudah merosotnya ketakwaan, sehingga yang tadi itu ketika kita merdeka bukan iman lebih tambah-tambah, bukan takwa lebih dekat kepada Allah, bukan itu. Subhanallah, maha suci Allah. Kalau dulu mereka para pejuang mengucapkan Allahu Akbar, betul-betul mereka menjadi besar karena Allah. Tapi mereka kecil. Tapi sekarang betul-betul kita merasa besar, yang kecil terabaikan. Kalau kita mendengar sekarang merdeka, alhamdulillah di pasar Yaman daya nuka kuping gitu ya, cuman pengurus misalkan Padang korupsi 10 juta duit daya, alhamdulillah aman dan terkendali. Alhamdulillah. Mungkin ini baru satu-satunya yang di pasar mengadakan pengajian seperti ini. Insya Allah akan menjadikan intaknya iman dan takwanya akan bertambah-tambah. Kalau tadi bahasa fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kami doakan insya Allah warga pasar akan lebih bahagia, akan lebih sejahtera, akan lebih merdeka dengan fadhkuruni, mengingat Allah. Ketika pengajian seperti ini menjadikan wasilah, ini menjadikan jalan untuk lebih bahagianya warga pasar di dalam kehidupannya, kehidupan dunia dan juga untuk nanti akhiratnya. Maka Pak insya Allah, Allahumma yassir lana umurana, dimudahkan segala sesuatunya. Urusannya yang untuk warga pasar dimudahkan oleh Allah dalam segala bentuk urusannya. Jualannya yang laris, kehidupannya yang betul-betul sejahtera,
kehidupannya yang betul-betul ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nya, da jarang ya namanya misalkan balap karung pada ngadu acara. Tara lah namanya. Mun pengajian mah aya doa insyaallah. Nah, eta. Alah berbicara merdeka tadinya. Hal yang paling utama ketika merdeka adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi ahsanuhum khuluqa wa tanfa'uhum linnas. Enteng dua etanya. Ketika kita merdeka, cobalah kita menjadi seseorang pribadi yang berakhlakul karimah, akhlak yang baik, sesama saudara, sesama tetangga, sesama sahabat, sesama kita orang pasar, betul-betul saling bersilaturahmi dan berakhlakul karimah, menjadi insan-insan yang lebih baik. Jangan malah karena kita merdeka seolah-olah bebas kita melakukan apa saja. Banyak yang mengartikan kemerdekaan bebas. Itulah. Yang kedua, cobalah kita untuk bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Jangan sampai kita jadi orang tidak bisa bermanfaat. Cobalah untuk menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Meskipun dengan bagaimanapun cara, yang penting kita bisa bermanfaat. Jangan jadi orang yang bermudarat, madarat, rajin aya di pasar ngariweukeun. Rajin aya di dieu ngan ukur ngaganggu. Jangan sampai seperti itu. Karena sekali lagi merdeka yang paling utama adalah betul-betul menjadi seseorang yang berakhlakul karimah dan juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Siap Bu? Siap Bu? Berakhlakul karimah siap teu? Siap teu? Lamun teh nemalan berarti teu siap berakhlakul karimah. Siap teu? Yakin? Yakin? Mudah-mudahan ini ngarobahnya Pak ibu-ibu ya ke bapaknya. Bapak-bapak siap untuk berakhlakul karimah. Mudah-mudahan bapak-bapakna isukan marada beda misalnya. Sing berakhlakul karimah. Nu kadua, betul-betul sing bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Lamun ibu-ibu tadi natara nyuguhan misalkan kalau jantan caroge cai kopi sugan anjing mah Nabi mah yang bermanfaat minimal heula keur nu jantan caroge sanajan marena 1000 oge suguhan we cai kopi mah kitunya ulah ngara sulah kudu sing merdeka. Mungkin tidak banyak yang akan kami sampaikan dalam kemerdekaan ini. Biasanya kalau ngaji mah tidak akan bisa lama-lama, tunuh ngadadak. Yang namanya ngaji mah tunuh ngadadak. Komo cenah manu ngaji teh ngaji we cenah. Eueuh heureuyannya. Tunuh ge lep teh sugan teh naon? Lep teh tibra. Tapi sekali lagi semoga dari awal kita pahami merdeka adalah terbebasnya hati kita, terbebasnya pikiran kita, terbebasnya kehidupan kita dari segala sesuatu yang membawa kita kepada yang namanya ngerasulah. Terima segala sesuatunya, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, merdeka yang paling utama, kita betul-betul harus melihat sisi kanan kita, kiri kita, kanan kita harus melihat ya. Jangan sampai kita merdeka sendiri tanpa memerdekakan orang lain.
Terus yang ketiganya, kita bersyukur di kemerdekaan ini betul-betul dengan kita taqarruban ilallah, lebih kuat iman dan takwa kita. Dalam kemerdekaan ini yang paling utama sekali, betul-betul kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia dan juga menjadi pribadi-pribadi yang bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Jika nama kahartos panggilnya kahartos tuh bu, kahartos tuh bu, ada ayo nama ponok gitu kene panjang gitu kene gitunya. Mending pondok mending panjang bu, mending pondok mending panjang, mending pondok mending panjang, nanti naon mending panjang ke ngaos ya mah, mending pondok mending panjang, panjangnya yakin yakin mending panjang lah sudah karena etawainya menisi garunya mending panjang. Lah yang paling utama sekali untuk yang namanya kita mensyukuri kemerdekaan, surga sangat rindu kepada 4 golongan, diantaranya adalah yuk kita berbanyak membaca Al-Quran ya. Itu saja. Demi mengisi kemerdekaan, perbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Dan yang lebih utama sekali lagi, jangan lupa yang 17. Kebanyakan orang sangat menyepelekan yang 17. Padahal kalau kepingin merdeka, tadi juga sudah aku bilang, ketika kita ingin bahagia, ketika kita ingin sejahtera, perbaiki 17. Perbaiki yang 17, perbaiki yang 17 rakaat, maka akan baik dalam kehidupan kita. Ulah dingkengke, ulah dilae komo ditinggalkan. Etalah intina pisan mah. Kenapa waktu itu tanggal 17? Sebetulnya mengingatkan kita untuk 17 rakaat. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerti, semuanya bisa memahami, dan yang paling utama semuanya bisa melaksanakan. Percuma kita tahu, kita bisa, kita nyaho, tapi kita tidak melaksanakannya. Tara kalangkung bu, sholat bu, yakin? Sehingga lalu tara ngajawab apa? Sok kaliwat kene sholatna cerita hayang bahagia, hayang merdeka, tapi masih kene kaliwat sholatna. Jangan sampai seperti itu. Ya, nah itu. Yang penting kita melaksanakan aja dulu ya. Adapun yang namanya berdiri dalam sholatnya, bagus dalam sholatnya, khusyuk dalam sholatnya, itu silakan sendiri. Yang paling utama laksanakan dulu yang namanya sholat. Jangan sampai ditinggalkan. Fokus di malam sekarang ini 17 Agustus kita dekatkan dengan 17 rakaat di dalam sholat kita. Sekian, semoga ada manfaatnya meskipun hanya sedikit. Kebetulan cuaca juga sudah tidak mendukung. Yang penting pondok oke, yang penting mah asal kahartos, lain pondok nyogok panang juga. Asal kahartos panjang ge hari juga tengah hari. Nah itu nu jelas sekali di sing manfaat kanggo sadayana. Naon disampaikan, apapun yang aku sampaikan, cobalah pulang ke rumah, jangan diingat yang namanya kalau misalkan ngaji resep tadi mah eta mah bodorna, kadang-kadang sakitunya. Tapi ketika pulang ke rumah, nya tadi teh 17 rakaat ieu, 17 rakaat ieu komo ditambahan jeung sunat nama. Kitunya bulu apa yang tadi. Da eta ari ngaji teh kudu aya keur bekal balik. Lain bekal balik teh lain guyona. Tapi ilmuna jeung sing bisa ngalaksanakeun nana gitulah.
Semoga saya lagi semuanya ada dalam lindungan Allah. Di kemerdekaan ini betul-betul semuanya dalam rezekinya betul-betul barokah.